Hai, saya Dr. Fani. Jadi topik hari ini yang kita bahas adalah 6 lifestyle issues. Yuk kita lihat. Ya, jadi lifestyle yang sehat itu kita harus bisa mengkombinasikan antara kita harus sehat secara fisik maupun juga secara mental. Dan kalau kita sehat secara fisik, itu berarti kita harus bisa memberikan pola makan yang seimbang pada tubuh kita, kemudian juga aktivitas fisik, lalu juga sehat secara mental, ya kita bisa harus lebih banyak bersyukur, kemudian juga kita bisa lebih banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, pola tidur itu juga merupakan lifestyle yang sehat. Jadi kita harus menyesuaikan aktivitas kita sehingga waktu istirahat kita cukup dan kita bisa siap untuk melakukan aktivitas lainnya di keesokan harinya. Nah, jadi kita memiliki 6 lifestyle issues, yaitu yang pertama adalah insufficient exercise ya. Terus kemudian ada food addiction, lalu juga sleep deprivation ya, gangguan tidur ya. Terus kemudian juga low fiber intake, terus kemudian kita ya kekurangan asupan cairan ya. Terus kemudian juga stres ya, itu adalah 6 lifestyle issues yang perlu kita tahu dan juga kita harus hadapi dan juga harus kita bisa tangani ya. Yang pertama, lifestyle issue yang pertama adalah orang itu kadang-kadang tidak melakukan exercise dengan sebagaimana mestinya. Jadi dalam kegiatan sehari-hari itu waktu-waktu yang digunakan untuk exercise-nya hanya sedikit. Sedangkan kalau kita ingin lifestyle kita bagus dan kita hidup sehat, tentunya kita harus menyesuaikan waktu kita untuk exercise. Paling tidak itu 30 menit sampai 45 menit sehari. Lifestyle issue yang kedua adalah kekurangan asupan fiber. Jadi biasanya kita sering lebih mengkonsumsi makanan-makanan yang cenderung fast food ya. Terus kemudian kurang kadar seratnya. Dan selain itu, kita tahu bahwa serat ini sangat penting untuk pencernaan. Dan kita jangan lupa bahwa pencernaan kita itu adalah merupakan sumber untuk jalannya metabolisme pada tubuh kita. Karena imun sistem kita itu juga terbentuk di pencernaan. Sehingga kalau kita mengkonsumsi banyak fiber, tentunya akan bisa membantu untuk meningkatkan imun sistem kita, kemudian juga bisa menghindari kita dari penumpukan lemak dan juga bisa melancarkan pencernaan kita agar semua toksin ataupun makanan yang kurang berpengaruh pada tubuh kita itu bisa dibuang dengan lebih maksimal. Isu yang ketiga adalah stres. Jadi lifestyle yang biasanya kita hadapi sehari-hari, kita juga tidak bisa menghindari dari stres. Nah, stres sendiri itu juga akan bisa meningkatkan faktor yang merugikan pada tubuh, yaitu akan menurunkan sistem metabolisme tubuh kita dan juga akan menurunkan sistem imun di tubuh kita. Dan stres ini akan juga peningkatan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol yang meningkat di tubuh tentunya akan juga membuat hormon insulinnya menjadi meningkat juga. Nah, ini akan berakibat buruk pada orang-orang yang sedang melalui proses diet ya. Karena kalau pada saat kita stres, maka hormon kortisol ini juga akan merangsang hormon insulin. Sedangkan hormon insulin ini bersifat lipogenik dan dia akan lebih banyak membentuk lemak pada akhirnya. Dan sehingga kita akan lebih bertumpuk lemaknya. Isu yang keempat adalah kurangnya kita mengkonsumsi air. Nah, untuk mengkonsumsi air kita sangat membutuhkan kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari.
tergantung juga dari berat badan tubuh kita, dan itu nanti akan bisa dihitung dalam rumusan. Orang-orang yang mengalami penurunan konsumsi water di sini itu akan mengalami yang namanya gangguan metabolisme juga, karena tubuh kita 75% itu juga terdiri dari water, sehingga kalau kita kekurangan asupan cairan, maka sel-sel tubuh kita akan kekurangan daya untuk bekerja. Jadi kita tetap harus mengkonsumsi air, terutama air yang bersifat alkali, sehingga kalau dengan kita mengkonsumsi air dengan bersifat alkali akan menurunkan kadar radikal bebas dalam tubuh kita. Dengan air yang bersifat alkali juga akan menetralkan radikal bebas yang ada dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita akan jauh lebih sehat ya, dan tidak kekurangan kadar elektrolitnya. Tentu kita harus mengkonsumsi air dengan kadar elektrolit yang balance pada tubuh kita ya, karena sebagian besar dari sel tubuh kita itu memiliki kandungan-kandungan elektrolit yang harus seimbang. Isu yang kelima adalah gangguan tidur, dan ini biasanya disebut dengan sleep deprivation. Sering nggak mengalami gangguan tidur pada malam hari? Mungkin menonton TV sampai malam, atau mungkin menonton TV sambil snacking. Nah, itu kadang-kadang bisa menjadikan pola tidur kita menjadi lebih lambat. Dan saat kita mengalami gangguan tidur, dan itu berlangsung terus-menerus, maka itu akan menjadi kebiasaan yang buruk. Ini akan berimbas pada berat badan tubuh kita, juga akan bisa meningkat, dan juga akan terjadi yang namanya gangguan hormon. Hormon yang bisa terganggu pada saat kita terjadi gangguan tidur adalah hormon melatonin dan growth hormone, karena pada saat kita tidur, hormon-hormon ini itulah yang diproduksi. Dan di jam-jam tertentu kita harus tidur yang deep sleep ya, sehingga apa? Supaya hormon ini bisa terbentuk, dan juga kita akan terjadi yang namanya recovery secara whole system di tubuh kita. Lifestyle issue yang keenam itu adalah food addiction. Nah, ini biasanya sangat sering terjadi karena ada orang-orang yang sangat suka dengan beberapa jenis makanan tertentu. Contohnya seperti yang manis atau asin ya. Dengan adanya food addiction ini, mereka akan menjadi suatu compulsive overeating ya. Jadi di mana tubuhnya ingin mengkonsumsi makanan itu secara terus-menerus. Contohnya biasanya coklat atau cake, terus kemudian mungkin mengkonsumsi golongan-golongan yang meningkatkan brain chemical ya di otak, sehingga tubuh itu memberikan signal bahwa ini seperti mengkonsumsi. Dengan adanya food addiction seperti ini itu sangat membahayakan, karena ini akan menggiring tubuh kita untuk menjadi lebih dependent terhadap makanan tersebut gitu. Dan ini justru sangat berbahaya. Jadi untuk lifestyle seperti ini kita harus hindari, dan kita harus tangani juga dengan benar-benar profesional. Dari keenam lifestyle issue ini, semuanya adalah hal-hal yang harus perlu kita hindari. Jadi kalau ada beberapa dari teman yang merasakan dari keenam hal tersebut, maka kita harus mencoba untuk pelan-pelan bisa merubah ya lifestyle-nya untuk bisa kembali ke jalur yang benar. Dengan keenam lifestyle issue seperti ini akan membawa kita ke penyakit-penyakit yang akan merugikan ke kehidupan kita di 10 tahun yang akan datang. Jadi kita harus hindari 6 lifestyle issue ini, dan kita coba untuk melakukan lifestyle yang lebih sehat. Oke, sekian mini vlog kali ini. Mari berinteraksi dengan saya di kolom komentar atau direct message. Save and share juga informasi ini ke orang-orang yang Anda cintai. Jangan lupa follow Instagram @hi_Dr. Fan. Mari hidup sehat.